ketegangan geopolitik kembali memanas. Amerika Serikat dan Iran lagi-lagi berada dalam situasi yang bikin dunia menahan napas. Presiden AS Donald Trump menyatakan sedang mempertimbangkan serangan militer terbatas terhadap Iran. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras sekaligus kalkulasi baru dari Teheran. Saat ditemui di Gedung Putih, Trump ditanya apakah ia mempertimbangkan opsi serangan terbatas untuk menekan Iran mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. Jawabannya singkat tapi berdampak besar. Ia mengatakan sedang mempertimbangkan hal tersebut. Kalimat sederhana, tetapi dalam diplomasi internasional, ini adalah sinyal yang sangat serius. Situasi makin menarik ketika dua pejabat AS yang berbicara kepada Reuters menyebut bahwa perencanaan militer Amerika Serikat terhadap Iran sudah berada pada tahap lanjut. Bahkan, opsi yang dibahas disebut mencakup penargetan individu tertentu hingga kemungkinan perubahan kepemimpinan di Teheran, jika perintah resmi diberikan. Di sisi lain, Iran tak tinggal diam. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyampaikan bahwa Teheran sedang menyiapkan draft balasan diplomatik. Dokumen ini disebut bisa siap dalam 2 hingga 3 hari untuk ditinjau pejabat tinggi Iran. Araghchi juga membuka peluang bahwa pembicaraan lanjutan antara AS dan Iran bisa terjadi dalam waktu sekitar 1 minggu. Namun ada catatan penting dari Teheran. Araghchi menegaskan bahwa tindakan militer hanya akan memperumit upaya mencapai kesepakatan. Artinya, jalur diplomasi masih dianggap sebagai opsi utama, meski tekanan terus meningkat. Tekanan itu sendiri datang langsung dari Washington. Pada Kamis sebelumnya, Trump memberikan tenggat waktu 10 hingga 15 hari kepada Iran untuk mencapai kesepakatan. Jika tidak, Iran disebut akan menghadapi konsekuensi yang sangat buruk. Pernyataan ini muncul di tengah laporan peningkatan kekuatan militer AS di kawasan Timur Tengah. Dan disinilah kekhawatiran global mulai muncul. Setiap peningkatan aktivitas militer di wilayah sensitif seperti Timur Tengah selalu membawa risiko eskalasi yang lebih luas. Bukan hanya konflik bilateral, tapi potensi dampak regional bahkan global. Menariknya, dalam pembicaraan terbaru di Jenewa, Araghchi mengungkap detail yang cukup krusial. Ia menyebut bahwa pihak AS tidak menuntut penghentian total pengayaan uranium. Sebaliknya, Iran juga tidak menawarkan untuk menghentikan pengayaan. Menurut Araghchi, fokus diskusi saat ini bukan soal pengayaan nol, tetapi bagaimana memastikan bahwa program nuklir Iran bersifat damai, dan tetap damai selamanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa negosiasi belum sepenuhnya buntu. Iran juga menyebut akan menerapkan langkah-langkah teknis dan politik untuk membangun kepercayaan. Sebagai imbalannya, diharapkan ada tindakan terkait sanksi. Meski demikian, detail teknis dari skema ini belum diungkap secara rinci. Sementara itu, Gedung Putih menegaskan posisi yang sangat tegas. Trump disebut sudah jelas menyatakan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir maupun kapasitas untuk membuatnya. Bahkan, Iran juga disebut tidak boleh melakukan pengayaan uranium. Perbedaan posisi inilah yang menjadi inti ketegangan. Di satu sisi, Iran berbicara tentang pengayaan damai. Di sisi lain, Washington menegaskan larangan pengayaan. Celah negosiasi ada, tetapi garis merah masing-masing pihak masih terlihat jelas. Kenapa isu ini penting bagi publik global? Karena konflik AS-Iran bukan sekadar urusan dua negara. Dampaknya bisa menjalar ke harga energi dunia, stabilitas kawasan, hingga pasar keuangan internasional. Setiap sinyal eskalasi biasanya langsung direspons oleh pasar global. Selain itu, ketegangan militer selalu membawa risiko yang sulit diprediksi. Sejarah menunjukkan bahwa konflik besar seringkali diawali oleh rangkaian tekanan, ancaman, dan salah kalkulasi. Dalam situasi geopolitik yang tidak stabil, ada beberapa hal yang relevan untuk diperhatikan publik. Pertama, penting untuk menyaring informasi secara kritis. Ketegangan internasional sering diiringi banjir berita, spekulasi, bahkan disinformasi. Kedua, perhatikan dampak ekonomi tidak langsung. Fluktuasi harga energi, nilai tukar, dan pasar keuangan bisa dipengaruhi perkembangan konflik global. Kesadaran ini penting terutama bagi pelaku usaha dan investor. Ketiga, mengikuti perkembangan dari pernyataan resmi pemerintah dan lembaga internasional menjadi langkah bijak. Isu keamanan global bukan sekadar headline, tetapi bisa berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari. Ketegangan bisa naik, tapi diplomasi juga masih berjalan. Dunia kini menunggu. Apakah jalur negosiasi bertahan, atau eskalasi justru mengambil alih? Keputusan
Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.